Oke. Kalian semua berdiri diam dengan patuh. Tunggu sang seniman menggambar wajah kalian. Mengapa potret? Hei. Haha, sang kaisar ingin melihat bagaimana penampilan kalian dulu. Mainkan musik lagi. Saya mengerti. Tuan, menurut Anda apakah saya terlihat bagus seperti ini? Tuan kecil, jangan bergerak. Kamu mengedip seperti ini. Saya tidak bisa menggambar. Bagaimana? Apakah Anda seorang Kasim? Kemudian gambarlah saya lebih cantik. Kalau tidak, Anda terlihat bagus. Tidak banyak potret Buddha. Banyak uang. Takut melakukan kejahatan menindas raja. Tuan, simpan ini. Buddha tidak kekurangan uang. Terima kasih atas kebaikan Tuan kecil. Tuan kecil, duduklah seperti ini. Apakah Anda ingin menggambar sisi atau depan? Tuan, Anda bisa menggambar sesuka Anda. Bagaimanapun Anda adalah pelukis yang luar biasa. Pasti akan menonjolkan yang terbaik dari saya. Oke. Tuan-tuan kecil, silakan kembali dulu. Tuan? Kasim Lu ada sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Oh, Dia menunggu Anda di gunung palsu. jadi lukisan-lukisan ini? Dia bilang itu mendesak. Bagaimana dengan lukisan-lukisan Anda bisa menyerahkannya kepada saya? Pergi cepat. Ya baiklah. Aijia menyewa seorang pelukis. Saya melacak wajah-wajah gadis cantik ini. Silakan lihat Kaisar. Potret ini tidak akurat. Su Ma mengundang semua gadis cantik. Biarkan Kaisar memilih. Hei, jangan repot-repot. Anak, lihat saja potretnya. Apa pendapat Kaisar? Anak, saya pikir itu sama. Mata dan hidung tidak hilang, asalkan Kaisar menyukainya. Yang mulia, apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Ini tentang hidup Anda. Ini juga tentang kebahagiaan putri orang lain. Ini serius. Saya tahu, dimengerti. Kaisar mengirim potret itu ke kamar tidur menantu laki-laki. Saya akan kembali dan menontonnya malam ini. Saya akan berlatih berkuda dan memanah sekarang. Saya mundur. Hei. GG, jangan khawatir. Biarkan Kaisar memilih dengan perlahan, agar tidak memilih orang yang salah, seperti GG dulu. Hei, bukan ini Master Jing. Pelukis ini terlalu ceroboh. Mengapa ada tahi lalat di wajah saya? Saya khawatir ini bukan kesalahan pelukis. Ini seseorang dengan niat tersembunyi. Hei, jangan kasar. Di sini hanya bibi dan keponakan kita, tidak perlu sopan. Saya dengar dari Kasim Lu bahwa Anda tidak enak badan. Terima kasih Bibi atas perhatiannya. Hanya perut saya sedikit tidak nyaman. Mungkin karena adaptasi, Su Ma meminta dapur istana untuk merawat makanan Jing Er. Ya? Saya menunggu Anda seperti anak saya sendiri. Jika ada orang di istana yang mengganggu Anda harus memberitahu Aijia langsung. Terima kasih Bibi atas perhatiannya. Orang-orang di istana sangat baik untuk tetap tenang. Tidak ada masalah. Hati pertahanan tidak boleh kurang. Saya tahu Anda tidak memiliki perselisihan dengan dunia, tapi Anda terlalu sabar. Orang tidak akan menghargai Anda. Mereka akan mengambil keuntungan Anda tahu. Oke. Terima kasih atas ajaran Bibi.
Pernikahan Anda dengan Kaisar itu sudah diatur sejak lama. Tapi bagaimana dengan bibi saya? Saya ingin Anda menghabiskan waktu bersama Kaisar. Saya akan secara resmi mengangkat Anda sebagai ratu saya. Hari-hari ini, lakukan bagianmu. Ternyata Jing Er adalah keponakan dari Ibu Suri. Semuanya sudah diatur untukmu. Semuanya sudah siap. Oke, lalu kamu istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Oke. Siapa yang berhenti? Kamu sedang menguping. Wanting adalah saudara baik Jing Er. Hanya ingin datang dan melihat Jing Er. Tidak menyangka Ibu Suri ada di dalam. Mohon maafkan saya. Apa yang harus dikatakan? Apa yang tidak boleh dikatakan? Apakah kamu mengerti? Wanting tidak mendengar apa-apa. Tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Ibu Suri tiba. Kaisar tiba. Ibu Suri yang mulia. Hidup Kaisar. Lupakan saja. Kaisar Xie. Kamu bisa tinggal di istana setelah dipilih kembali. Calonnya harus berbakat. Tapi aku tidak ingin menilai orang dari penampilannya. Aku ingin menguji kecerdasan semua gadis cantik. Ibu Suri ingin mengajukan pertanyaan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya siapa yang bisa menjawabnya dengan benar? Aku akan memberinya hadiah. Jadi dengarkan baik-baik. Tebak sebuah idiom. Kembali ke Ibu Suri 99 adalah hal yang pasti. Ibu Suri adalah bibimu. Aku lihat kamu sudah tahu soal ujiannya. Ibu Suri. Mohon maafkan saya karena melampaui batas. Berani menyinggung wajah. Ibu Suri dan Kaisar adalah orang yang berilmu dan kuat. Sangat bijaksana. Tidak ada kesulitan dalam membuat pertanyaan. Seandainya saja budak ini bisa membuat pertanyaan. Membuat Kaisar bingung. Apakah itu akan menunjukkan kecerdasan budak ini lebih lagi? Oke. Itu menarik. Kalau begitu silakan ajukan pertanyaan. Pakaian dan topi yang anggun dan mata yang tumpul. Melewatkan 3 kali makan. Anggota tubuh lemah, organ dalam tidak lengkap, keluarga terputus, 7 lubang tersumbat. Megah? 9:1. Benar-benar tidak berguna. Tebak. Apa itu bodhisattva tanah liat? Itu tidak benar. Bukan bodhisattva tanah liat. Lalu apa itu? Siapa lagi yang akan menebak? Aku tidak bisa menebak, beritahu jawabannya. Itu orang bodoh. Berani-beraninya kau menghina aku. Kaisar tenang. Teka-teki ini tidak ada yang bisa menebak. Bukan karena teka-tekinya sulit, tetapi karena rakyat hidup damai dan sejahtera. Tidak ada orang bodoh dalam hati mereka. Tampaknya Kaisar dalam hati rakyat adalah Kaisar yang bijaksana. Dinasti Qing pasti akan makmur. Itu bagus. Kaisar Einiang berikan hadiah kepada gadis cantik ini. Tetapi aturan hari ini adalah memberikan hadiah kepada orang yang menjawab dengan benar, bukan kepada orang yang bertanya. Bawakan hadiahnya. Hormat kepada guru ini untukmu. Ibu Suri, hadiah dari Kaisar. Ada seorang bibi yang kebetulan adalah Ibu Suri.
Apa ini? Di atas sepatu roda, skating tradisional Tionghoa di danau beku. Seperti terbang, sangat menyenangkan. Pernah mencoba. Aku pernah dengar tentang skating tradisional Tionghoa, tapi aku takut terluka Zik. Jadi tidak pernah mencoba. Kamu benar-benar tidak. Bagaimana aku bisa berseluncur kalau takut air? Jika Ibu Suri sengaja mengatur. Bagaimana aku bisa mengaturmu untuk berseluncur dengan Kaisar? Tampaknya Jing Er benar-benar menebaknya sendiri. Aku seorang penjahat. Kaisar telah mengundang skating tradisional Tionghoa di Danau Chengxin. 1 pasang sepatu skating gratis. Undangan langka dari Kaisar. Aku tidak bisa menemanimu. Sayang sekali. Aku akan mengajarkanmu. Apakah sudah terlambat? Jangan meremehkanku. Aku benar-benar profesional. Bagus. Terima kasih, jangan berterima kasih padaku. Aku punya syarat. Ingatlah untuk meneleponku saat kamu bertemu Kaisar besok. Oke, aku khawatir kamu akan panik saat melihat danau. Tidak pandai belajar. Jadi mari kita coba di sini dulu. Wan Ning, kamu sangat perhatian. Ngomong-ngomong, apakah kakakmu bisa berseluncur? Dia meluncur seperti terbang. Dan menari di atas es. Lihatlah ayam emas laut yang berdiri sendiri. Phoenix membentenkin sayapnya. Hei, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bagaimana jika dia ada di sana? Aku pasti akan memintanya mengajarimu. Biarkan dia memegang tanganmu. Memeluk pinggangmu, Yupes. Kamu tadi di mana? Oke, itu saja. Oke. Haha, itu benar. Hei, hati-hati, kamu baik-baik saja. Ayo kita mulai. Pelan-pelan. Tidak takut, semuanya es. Danau sama seperti tanah dengan aku di sana. Jangan takut. Oke. Oh Nona Wu, kebetulan sekali. Tuan Lin, Oke. Siapa itu? namanya Wan Ning. Adalah saudari kembar yang tampan. Ya? Ternyata dia adalah sepupu Jing Er. Suara Wan Ning sangat familiar. Seharusnya dia adalah si cantik asli yang mengikuti tes kan? Hei, hari ini sangat indah. Ayo kita berseluncur bersama. Tentu, mari kita uji. Pertama, gambar 3 lingkaran di danau. Siapa yang menggambar 3 lingkaran adalah pemenangnya. Pemenang bisa membuat satu permintaan kepada yang kalah. Oke, itu kesepakatan. Oke. Ini. Xiao Liuzi datang dan jadi wasit, oke? Siap untuk mulai. Wan Ning. Tolong. Wan Ning, tolong. Wan Ning, jangan bergerak. Tolong. 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 Kaisar, Kaisar. 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 Kaisar telah pergi ke danau. Ayo orang-orang. Bagaimana keadaan Kaisar? Mohon tenang. Tubuh naga Kaisar kuat. Sekarang hanya sedikit kedinginan. Tidak apa-apa. Kau akan bangun sebentar lagi. Xiao Liuzi. Hamba ini. Kau bergantian merawat Kaisar. Ketika Kaisar bangun, beritahu keluarga Ai segera. Ini. Ibu Suri, semua ini kesalahan Jing Er. Jing Er Serbo tidak bisa berseluncur. Hanya itu Kaisar jatuh ke air dingin. Mohon hukum Ibu Suri dengan keras. Hamba pantas mati. Mohon maafkan hamba. Kali ini itu kecelakaan. Aku tidak akan mengejarnya. Namun seluncur es tradisional Tiongkok akan dilarang di istana di masa depan. Hukuman berat bagi pelanggar. Ibu Suri Long. Benar atau salah? Lihat, mereka kembali. Cepat kembali. Kaisar jatuh ke air untuk menyelamatkanmu. Kudengar Ibu Suri diinformasikan.
Mengapa Kaisar hanya mengundangmu? Berapa banyak yang kamu habiskan? Aku baru saja membeli bibisu di sisi permaisuri. Maksudmu? Kalau aku tidak menyuap bibisu, bagaimana kamu tahu? Jawab teka-teki Ratu Ibu. Mengapa permaisuri hanya mengizinkanmu bermain seluncur es dengan Kaisar? Betapa langkanya bisa menjawab teka-teki dengan benar. Otak babi kepala manusia milikmu sendiri. Apa kamu pikir orang lain semudah kamu bodohnya? Kaisar Shemeng, tentu saja tidak mengundang babi untuk pergi bermain seluncur es. Maksudmu? Kamu pukul aku? Berhenti. Oh Guru Ning. Bagaimana cara melawan Guru Siang? Pelayan Lu? Saya menasihati Waning untuk lebih hormat. Berhenti mainkan hal-hal berbahaya itu dengan Kaisar. Dia tidak mendengarkanku, dan memanggilku cerewet. Kamu juga memberitahu penjahat dulu. Pelayan Lu adalah Siang Ru yang pertama memukul orang. Aku hanya melakukannya. Salah Pelayan Lu? Kamu lihat bagaimana dia membuli Siang Ru. Siang Ru sama sekali tidak menyentuhnya. Saudari-saudari bisa bersaksi. Benar-benar. Ayah mertua kamu harus mencari keadilan untuk Siang Ru. Benar ayah mertua. Dapatkan keadilan. Haha. Guru Ning, jangan bilang sekarang kamu hanya seorang kecantikan. Ini hari kamu menjadi selir. Jangan begitu sombong di istana ini. Kaisar terluka dan jatuh sakit duluan. Hewan peliharaan dan pukulan lagi. Permaisuri pasti tidak akan mentolerir orang seperti kamu. Tinggal di istana untuk melayani. Kaisar. Sebaiknya kamu cepat-cepat berkemas. Pulanglah. Pergi. Ikut aku untuk menemui Ratu Ibu. Biarkan permaisuri mengambil alih. Pelayan Lu? Siang Ru yang pertama kali memancingku. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Tapi Waning tidak bisa marah. Baru saja keluar untukku. Jika ayah mertua saya bersikeras untuk mengejar. Tolong enterkan anak tiri itu. Ibu Suri. UPS ini hei. Jinger tuan kecil kamu. Bukankah kamu mempermalukan budak ini? Ounuch Lu hanya sedikit masalah untuk gadis-gadis panggung. Mengapa repot-repot mengganggu Ibu Suri Ounuch Lu? Hei Batu Hom. Saya pikir ini hanya kesalahpahaman. Atau jangan membangunkan Ibu Suri. Kalian semua berperilaku baik. Jangan membuat saya lebih banyak masalah. Hei. Bukankah gadis itu keponakan Aobai Peneka Naga? Mengapa begitu sombong? Suatu hari saya akan berkembang. Saya pasti akan membuatnya menjadi budak saya. Menworkin Kyusai kaki saya. Hehe, cuci kaki permaisuri lebih baik untuk menghadiahinya. Jangan menghadiahiku karena berani. Air untuk mencuci kaki di istana ini berharga seperti air suci. Anda tidak bisa begitu saja menghadiahkan orang. Hei hei. Untungnya Anda memiliki dukungan dari bibi Ibu Suri. Apa jenis bawang siangrong di depan Anda? Bagaimana Anda tahu Ibu Suri adalah bibi saya? Ya sekali Ibu Suri datang untuk melihat Anda. Saya tepat di luar pintu. Tentang latar belakang saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Tetapi saya berjanji kepada bibi saya untuk tidak memberitahu siapapun. Saya harap Anda bisa menjaga rahasia ini untuk saya. Oke. Terima kasih Wani. Anda sangat baik setelah kanonisasi. Tidak peduli latar belakang keluarga kami. Kami semua ingin menjadi saudari terbaik. Oke. Gegeyau digoreng. Jinger kamu sakit. Mengapa minum obat? Ini untuk Kaisar. Saya menggunakan ginseng dan Ganoderma lucidum Borussia Seabad untuk membuat tonic. Untuk menangkal dingin dan mengisi ulang Kaisar. Ginseng dan Ganoderma lucidum Seabad. Oke. Ada juga lebih dari selusin bahan obat berharga seperti empedu beruang dan daging buaya. Satukan saja. Rebus saja selama 3 jam. Orang kaya memang beda. Berikan padaku dan aku akan membawanya sendiri ke Kaisar. Hei, kenapa kamu tidak bisa memberikan ini kepada Kaisar? Kaisar sedang minum obat dari dokternya. Jika kamu memberikannya ini, akan melukai tubuh naga. Untung kamu mengingatkanku. Kalau tidak aku dalam masalah besar. Tapi bagaimana dengan obat ini? Hal sepele, aku akan membawanya ke dapur untukmu. Oke. Waning. Kenapa kamu berbaring lagi? Betapa jahatnya, betapa jahatnya. Hanya sekali ini. Terakhir kalinya. Lagi pula ginseng jinger seperti obat. Suplemen lebih seperti minum air. Aku akan meminjamkanmu semangkuk untuk menghormati Kaisar. Seharusnya tidak terlalu banyak. HM? Hei, Oke. Hei, Kamu minggir. kamu terlihat familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kamu salah orang minggir. Hei. Hei, Kamu jahat. benar-benar kamu. Apakah kamu merasa cantik dengan pakaian wanita?
Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku memperingatkanmu. Jika Kaisar memilihku menjadi selirnya, aku adalah istri Emyu. Tolong hormati dirimu sendiri. Kamu juga tahu bahwa aku adalah pangeran. Saudaraku adalah Kaisar saat ini. Berani bilang kamu tidak mengenalku. Apakah kamu tidak memukul dirimu sendiri? Dong Ewaning. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku juga tahu bahwa kamu Ama adalah Menteri Dalam Negeri Oshuo. Menikahi 13 selir Fujin besar dan kecil. Bagaimana denganmu? Tapi itu lahir dari para pelayan keluarga. Kecuali dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun di keluargamu yang menganggapmu sebagai tuan. Kamu bekerja keras untuk masuk ke pemilihan istana. Mengeluarkan uang untuk membeli kebaikan pelayan dalam Bo Emperor. Apa yang kamu inginkan? Apakah ayam hutan bisa berubah menjadi phoenix? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti satu kata pun. Aku masih harus mengantarkan obat kepada Kaisar. Mohon minggir. Obatmu memiliki aroma ginseng dan Ganoderma lucidum yang halus. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli obat-obat ini? Kamu pasti mencurinya. Aku tidak memilikinya. Kamu melakukan kejahatan menipu raja dengan memberikan obat curian kepada Kaisar. Jatuh. Aku Bo Guier, sangat kasihan pada Siang Siu. Kamu biarkan aku mencium. Aku tidak akan melaporkanmu. Ibu Suri tolong. Ibu Suri yang mulia. Tuan Muda Waning. Ibu Suri memerintahkan, kecuali para pelayan yang melayani. Tidak ada orang lain yang diizinkan melihat, agar tidak mengganggu istirahat Kaisar. Oh, Tuan Muda jangan kecewa. Budak bisa menyerahkan sup kepada Kaisar. Kaisar tahu niat Tuan Muda. Kamu akan sangat senang. tolong Xiao Liuzi. Sama-sama Tuan Muda. Setelah penobatan Tuan Muda akan terbang ke cabang. Jangan lupakan Buddha saat itu. Setelah berkah terlepas dari latar belakang keluarga kita, kita semua ingin menjadi saudari yang baik di istana seumur hidup. Xiao Liuzi. Obat sup ini sebenarnya. Sebenarnya apa? Ini sebenarnya dimasak oleh Jing Er. Dia menggunakan ginseng sebagai tahan, menahan dingin dan mengisi tubuh. Tolong sampaikan pikiran Jing Er kepada Kaisar. Budak mengerti. Oh Kaisar. Kamu pergi kemana? Main sama aku. Sang Ibu Suri memerintahkan Kaisar untuk menjaga tubuhnya. Jaga tubuh naga. Permaisuri tahu bahwa aku menendang kok. Aku tahu aku baik-baik saja. Yang mulia tolong ampuni hamba kecil ini. Jika ini diketahui oleh Ibu Suri, pasti akan ada hukuman kecil. Pelajaran lagi. Kutuk hamba kecil ini karena pelayanan yang buruk. Kapan otak bodohmu pernah lebih pintar? Selama kamu tidak melaporkanku, Kaisar pasti tidak tahu. Tidak perlu dihukum. Apa yang kamu pegang? Ini adalah tonik dingin yang dimasak oleh guru untuk Kaisar. Dimasak dengan ginseng berusia 100 tahun. Sup ginseng lagi. Aku baru saja memakannya. Tidak bisa minum ini. Yang mulia silakan minum. Bagaimanapun ini, untuk menghormati guru. Nah, Hei. Hei, kenapa dingin? oh pasti karena Guru Ning menunggu terlalu lama di luar. Anginnya tidak kecil, jadi supnya dingin. UPS ini semua salahku karena ceroboh. Hamba layak mati. Siapa Guru Ning? Bukankah sepupu Jing Er yang memasak sup obat untukku? Ah, Guru Ning adalah teman Guru Jing. Gadis cantik yang berseluncur dengan Kaisar bernama Wan Ning. Itu adiknya yang Jing. Ya, yang utama adalah Guru Jing. Guru Ning yang mengantarkan obatnya. Juga memerintahkan hamba. Pastikan untuk menyampaikan perhatian guru untuk Kaisar. Obat ini tidak ada tandanya.
Mengapa dia tidak mengambil kredit untuk dirinya sendiri? Minta seseorang untuk menghangatkannya. Kaisar tiba. Kaisar berbahagia. Anak silakan duduk untuk istri Kaisar. Terima kasih Ibu Suri. Kaisar terlihat baik. Oh, penyakit kecil saja. Anak itu sudah sembuh. Penyakit kecil tidak menjadi penyakit serius. Tidak baik jika terjebak pada akar penyakit. Dokter Istana Suem Arang, rebuskan sup dingin untuk Kaisar. Tidak perlu. Anak ini sudah minum. Chou Xin Jing Er sudah memasak sup dingin untukku. Sup dingin Jing Er untukmu. Baiklah. HMPH gadis ini biasanya tidak banyak bicara. Aku tak menyangka dia cukup teliti. Pelayan ini mendengar Yona Lu berkata, gadis baru dipertunjukkan sedikit berbaur. Semua karena Tuan datang untuk menengahi. Mohon tenangkan diri. Biarkan Ratu Ibu khawatir lebih sedikit. Tuan Jing belum diresmikan secara resmi. Aku sudah tahu untuk meringankan beban permaisuri janda. Di mana aku bisa menemukan istri sebaik ini? Tampaknya saudaraku telah melatih Jing Er dengan baik. Menurutku Jing Er adalah kandidat terbaik untuk ratu. Apa pendapat Kaisar? Anak ini hanya melihat potret mereka. Aku tidak bisa membedakan siapa yang mana. Jika diresmikan sekarang, sedikit terlalu dini. Bagaimanapun ratu dan selir ini akan dipilih dari gadis pertunjukan tahun ini. Asalkan keluarganya baik, wajah yang cantik, layak melanjutkan garis keturunan Kaisar. Sekarang berdirilah. Lama datang. Setelah pengangkatan ditetapkan, tidak terlambat bagi Kaisar untuk bersikap baik kepada mereka. Hanya setelah dimasukkan ke harem kamu menyadari temperamenmu tidak cocok. Tidak bisa akur. Anak-anak tidak bisa mengirim mereka pulang. Jika menantu laki-laki meremehkan mereka, anak ini tidak bahagia. Mereka juga menderita. Bukankah ini membuang-buang putri orang lain? Pernikahanmu adalah prioritas utama dinasti Qing. Aijia cemas untukmu di mana-mana. Bagaimana bisa ini menjadi kejahatan? Bagaimana mungkin Kaisar berbicara seperti ini kepada permaisuri janda? Permaisuri janda yang mulia. Kaisar yang mulia. Sang wali raja meminta untuk Kaisar sedang menunggu di ruang belajar kekaisaran. Aku akan segera pergi. Hamba ini akan mengundurkan diri dulu. Fulin anak ini tidak mau mendengarkan aku. Kakak, hamba merasa Kaisar sudah memiliki seseorang di hatinya. Maksudmu gadis Wanning itu? Baik, Aku juga bisa melihatnya. Tapi keluarga gadis itu tidak baik. Banyak mata yang mengawasi. Dia suka bermain tipu muslihat. Aku tidak menyukainya. bukan sebagai permaisuri, cukup sebagai selir. Ini bisa dianggap mengikuti keinginan Kaisar. Fulin anak ini. Wataknya persis sama dengan ayahandanya sang kaisar. Dalam hal ini, hanya orang yang dia suka. Yang lain, tidak ada yang bisa dia terima. Wanning gadis itu aneh. Bagaimana bisa sepolos Jing Er? Aku takut membawanya ke harem. Harem ini tidak akan ada hari yang damai. Apakah Gege akan mengusirnya dari istana? Ayo hahaha cepat. Tunggu aku, jangan lari. Wanning cepat. Tunggu aku, Ayo, tunggu aku. kemarilah. Tahta ini milikmu. Wanning. Tahta ini milikku. Kamu tidak bisa merebutnya. Jangan khawatir, bukan Kaisar yang ingin kunikahi tapi kamu. Bagaimana kamu bisa menikahiku? Ah, bagaimana ini bisa terjadi yang mulia? Kaisar-kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jing Er, mengapa kamu di sini? Aku mimpi aneh. Aku nggak bisa tidur lagi.
Kebetulan banget aku juga mimpi aneh. Aku mimpi kamu pakai gaun pengantin. Teriak-teriak mau nikah sama aku. Gimana dengan kakakku? Pasti aku makan terlalu banyak tadi malam. Aku mimpi yang aneh banget. Jangan marah. Cuma mimpi kok. Benarkah kamu mimpi aku nikah sama kakakmu? Oke. Aneh banget. Aku juga mimpi yang persis sama. Kamu bercanda ya? Waning, aku cuma akan kasih tahu rahasia ini ke kamu. Sejak aku kenal kakakmu, aku mikirin dia setiap hari. Aku nggak bisa lupain dia. Tutup mata aja langsung kebayang dia tersenyum ke aku. Kamu kebanyakan mikir. Aku juga tahu itu cuma mimpi. Aku lahir untuk jadi ratu kota terlarang. Suamiku cuma bisa kaisar. Nggak bisa orang lain. Yo, salah ya kamu jadi ratu. Banyak cewek yang mimpi bisa naik ke puncak. Kamu pamer ya? Masih aja sok tinggi. Bibi jadi ratu ibu. Kejayaan. Tapi sejak kecil aku nggak pernah lihat dia bahagia. Tersenyum bahagia. Menurutku nikah ke keluarga kerajaan. Kayak nikah ke kuburan. Aku cuma mau sama orang yang aku suka. Hidup sederhana dan bahagia bareng. Kalau bukan karena aku amma, untuk mewarisi dinasti King, tradisi nikah sama Horkin turun-temurun. Aku nggak mau ikut seleksi masuk istana. Aku lebih milih nikah sama cowok biasa. Kamu nggak mau jadi ratu. Kayak yang kamu bilang. Cuma mimpi. Cuma bisa jadi mimpi. Kalau aku bisa terbang. Terbang keluar dari kota terlarang. Aku pasti cari yang ganteng. Meskipun hanya sekilas melihatnya. Aku sudah puas. Yirong Siping Shushen. Terima kasih Xiangru. Tuan kecil Jinger. Hadiah dari rumahmu. Sudah kukirim ke kamarmu. Ini surat dari rumahmu. Terima kasih. Jinger. Bagaimana hubunganmu dengan Kaisar? Ikek, menunggu kabar baikmu. Tuan Kesselwaning. Ini milikmu. Apa ini? Bunga seperti ini sering diberikan kepada para pelayan. Xiao Liuzi, kamu pasti salah. Ah, hamba tidak salah. Ini memang diberikan oleh Kaisar kepada Tuan Ning. Kebenaran yang adil. Tuan pintar. Tidak perlu hamba menjelaskan lebih lanjut. Ah, hamba harus kembali dan melapor. Maaf. Selamat Jinger. Kamu adalah ratu. Wan Ning, aku ingin melihat saudaramu. Kamu harus membantuku. Hei, kenapa tidak cepat ganti baju? Kikantikan Ada Janji. Kecantikan jatuh cinta padamu. Berani-beraninya menipu orang. Sejak zaman dahulu penuh kasih. Salahku terlalu tampan. Jinger orang yang setia. Dia pasti akan menangis. Aku ingin kamu membawanya keluar dari istana dan kabur. Lihat betapa tampan dan santainya kamu. Tidak ada yang lebih baik. Apa? Pikirkan jika Jinger kabur dari istana demi kekasihnya. Apalagi yang layak dipilih menjadi ratu. Seberapa baik pun latar belakang keluarga, tidak bisa dikatakan. Tidak ada ibu suri yang ditunjuk. Kaisar akan dipilih kembali. Apakah kamu akan kalah dari babi Xiangru itu? Kaisar. Master Ning sudah menjadi pangeran.
Calon ratu juga sudah ditentukan. Kaisar masih lupa. Apakah dia akan menikah? Aku akan mencari Wan Ning. Jing-er, Kakak tampan, akhirnya kita bertemu lagi. kenapa kamu berdandan seperti Kasim? Harem adalah tempat terlarang bagi pria. Kalau aku tidak berdandan seperti ini, bagaimana aku bisa menyelinap masuk untuk menemuimu? Maaf sudah membuatmu mengambil risiko untukku. Asalkan aku bisa bertemu denganmu lagi. Naik kanang peso dan turun lautan API. Aku tidak peduli. Pikiranmu. Wan Ning sudah memberitahuku. Sebenarnya hatiku sama sepertimu. Benarkah? Aku sangat menyesal tidak mengungkapkan perasaanku padamu sebelumnya. Tapi kamu adalah wanita kaisar. Jika tidak, aku pasti akan menikahimu, menyakitimu dengan baik, mencintaimu selamanya. Jangan hanya sibuk dengan kesedihan. Katakan padaku untuk lari bersamaku. Segera setelah kamu meninggalkan gerbang istana, aku akan menyelinap kembali. Penjagaan akan menangkapmu. Lagi pula Ibu Suri adalah bibimu. Pasti tidak tega membunuhmu. Membiarkanmu kembali ke kampung halaman untuk menggembalakan Itu sapi dan benar. domba. Jing-er tumbuh dalam kesepian. Merindukan seseorang yang benar-benar mencintai. Sekarang ada kakak tampan yang begitu mencintai. Hidup Jing-er tidak sia-sia. Sayang, Jing-er dan kakak tampan ditakdirkan tidak terpisahkan. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kenapa kamu tidak ingin menjadi ratu? Apakah kamu ingin hidup biasa dengan kekasih? Itu mimpi Jing-er sejak kecil. Jing-er terbebani harapan ayah dan kakaknya. Masa depan hidup. Bagaimana bisa menunda urusan besar karena perasaan pribadi? Jing-er tidak bisa menahan diri. Ditakdirkan menjadi ratu dinasti Qing. Mati di dalam tembok istana. Kakak tampan akan menikahi kaisar hari ini. Aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum itu. Resmi mengucapkan selamat tinggal padamu, karena cinta kakak Jun. Dan itu tidak terjadi. Setelah malam ini, Jing-er akan melupakanmu. Kamu juga melupakan Jing-er. Tidak percaya ada orang yang begitu bodoh dan lucu di dunia ini. Bandingkan dengan dia, aku sangat hina dan tak tahu malu. Berani-beraninya kamu merayu wanitaku. Kaisar, Hei kamu, Wan Ning. Kamu berpura-pura menjadi pria untuk memancing Jing-er keluar istana. Apa tujuannya? Wan Ning ingin Jing-er gagal. Ratu diganti. Kamu sangat ingin menjadi ratu? Kamu menyukaiku. Aku tidak bisa bicara suka atau tidak benci. Kamu tidak menyukaiku. Aku tetap ingin menjadi ratuku. Jadi kamu hanya wanita yang sombong. Apakah hukum dinasti Qing melarang orang serakah akan kesombongan? Bagaimana orang yang tidak serakah akan kesombongan bisa positif? Kamu. Banyak omong kosong. Tidak apa-apa. Aku melihat demi pengakuanmu. Maafkan dosamu. Benarkah? Aku belum selesai bicara. Aku tidak akan membunuhmu. Bisa menarikmu. Ketika kamu tidak ada kegiatan di hari biasa, kamu harus tinggal di istana Cusiu. Ketika aku memanggilmu, kamu harus melayaniku sebagai Kasim. Dari sekarang kamu akan dipanggil Xiao Ningzi. Apa? Kamu ingin aku menjadi Kasim? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura menjadi pria untuk merayu wanitaku? Aku tidak bisa benar-benar mengebirimimu. Hanya menyuruhmu berpura-pura menjadi Kasim. Jadi patuh di masa depan. Berlutut.
Buddha pamit. Gadis ini sangat lucu. Aku harus membuatnya benar-benar jatuh cinta padaku. Biarkan dia menjadi ratu. Tapi Kaisar sudah menjanjikan pernikahan Pangeran Siang. Aku setuju dengan pernikahannya. Tapi aku tidak bilang kapan. Jika Wan Ning benar-benar jatuh cinta padaku, apa dia tidak malu untuk merebutku? Hahaha yang mulia. Ibu Suri melarang seluncur es tradisional Tiongkok di istana. Jika ketahuan, nyawa Buddha ini tidak terjamin. Kau budak. Aku selalu mengira kau berani. Apa kau juga takut mati? Tidak Buddha takut mati. Sangat takut. Tapi kau tidak bermain denganku. Aku akan mengambil nyawamu dulu. Kau takut pada Ibu Suri atau padaku? Bukankah ini memalukan Buddha? Maka apakah kau akan mati di tangan Ibu Suri atau di tanganku? Pilihlah. Bermain sampai mati atau tidak bermain sampai mati. Lebih menguntungkan untuk bermain dan kemudian mati. Ayo. Hahaha. Hahaha. Ayo. Bangun. Kau baik-baik saja? Ya. Kaisar. Oh. Aku sedang panas sekarang. Tolong simpan bajuku dulu jangan. Apa kau kehilangan itu? Kaisar sangat manja. Siapa Buddha itu? Tidak peduli Kaisar. Dia juga ikut gila dengan Kaisar. Harus dihukum. Budak mana yang bisa membuat Kaisar tidak ragu melanggar larangan? Masih tertawa begitu bahagia. Apa itu? Orang yang hilang. Mungkin ini hal yang baik untuk bisa mendapatkannya kembali. Ayo kembali. Biarkan Kaisar datang menemuiku. Kaisar telah mengecewakan Wan Ning. Berapa banyak wanita yang aku inginkan? Berapa banyak wanita yang tidak peduli padanya? Aku benar-benar ingin mengusirnya dari istana secepatnya. Hindari masalah. Bagaimana seseorang yang benar-benar tidak peduli bisa membuatmu kesal? Kaisar keras kepala hari ini. Tunggu sampai besok ketika orangnya pergi. Hatimu sakit. Kaisar, tinggalkan dia. Kecuali kamu mencintai wajahmu lebih dari Wan Ning. Wajah. Mudah diucapkan. Mengapa kamu menikahiku? Aku harus menikahimu dengan alasan yang sama. Tidakkah kamu mengerti? Kaisar. Mengapa Feng Qiuhuang milik Jing Er ada di tangan Kaisar? Milikmu adalah hadiah dariku keturunan Kaisar. Ini yang ingin kuberikan kepada Wan Ning. Feng Qiuhuang yang memilikimu di tanganku. Aku tidak bisa memakainya di kepala Wan Ning selama sehari. Wan Ning telah menemui Ibu Suri. Itu dia. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat dengan wali negara. Aijia berutang budi padamu. Jika kamu ingin tinggal di istana, aku bisa melakukan sesuai keinginanmu. Tapi begini. Kamu hanya bisa menjadi selir. Tolong jangan ada gambar untuk sisanya. Terima kasih Ibu Suri atas kebaikanmu. Tapi Wan Ning telah berubah pikiran. Aku tidak ingin tinggal di istana lagi. Mengapa begitu? Kaisar telah memberikan Wan Ning kepada Pangeran Siang. Kamu bisa menikahi seorang pangeran. Itu juga rumah yang baik. Meskipun Wan Ning merindukan kemuliaan dan kekayaan, tapi kamu tidak bisa menikahi pria yang kamu benci. Minta izin Ibu Suri untuk meninggalkan istana. Kembalikan Wan Ning ke kebebasan. Jun tidak bercanda. Jika Kaisar telah memberikanmu pernikahan, Bogour bertahan.
Bagaimana kamu bisa tidak menikah? Jika kamu ingin menikahkan Wan Ning dengan seseorang seperti Bogor, Wan Ning lebih baik menjadi biarawan. Tidak pernah menikah. Kamu berada di rumah Wakai. Kamu duluan. Aku akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Oke. Gegeke menganggap Wan Ning seperti seseorang. Siapa? Seperti seorang kakak muda. Apa kamu menyakitiku? Pelayan tidak berani. Pelayan ini hanya berpikir bahwa Wan Ning jujur dan keras kepala. Seperti sifat Gege saat masih muda. Pada saat itu Gege sangat mencintai almarhum Kaisar. Aku menolak menikah dengan Tuan ke-14. Wan Ning, ada apa denganmu? Tidak ada. Apakah kamu benar-benar meninggalkan istana? Kamu rela menanggung Kaisar. Mengapa aku harus merindukannya? Lalu kamu rela melepaskan mimpimu. Mimpiku? Apa gunanya mimpiku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi tidak sama sekali. Kamu ditakdirkan menjadi ratu sejak lahir. Jinger, kamu tahu betapa aku iri padamu. Jika kamu tidak baik dan baik padaku, aku pasti sangat membencimu. Dong Wan Ning menerima dekrit. Sampaikan dekrit dari Ibu Suri. Sundong Wan Ning akan meninggalkan istana hari ini. Pergi ke biara Jingci untuk berlatih selama 100 hari. Ibu Suri Long. Mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan istana? Mengapa kamu ingin pergi ke kuil Jingci? Buddha hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mohon maafkan saya Tuan. Tuan Ning, silakan ikut Buddha segera. Jangan bawa dia pergi. Aku akan pergi membela diri ke Ibu Suri. Memohon padanya untuk menarik kembali perintahnya. Wan Ning, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang lain. Jangan paksa aku menikahi orang jahat besar itu, Bogul. Ibu Suri telah mengabulkan keinginanku. Huang Einiang. Mengapa Wan Ning pergi ke biara Jingci untuk berlatih selama 100 hari? Huang Einiang itu karena paman ke-14 memiliki dendam terhadap putranya. Mulai dengan Wan Ning membuat sang putra sedih, bukan? Bagaimana mungkin Kaisar berbicara seperti ini kepada Ibu Suri? Kalau tidak, saya ingin mendengar penjelasannya. Kaisar telah salah menyalahkan Ibu Suri. Penahbisan Wan Ning hanyalah kuda darurat. Di masa tuanya ia secara sukarela berlatih di kuil Jingci. Ini setara dengan membatalkan kontrak pernikahan Pangeran Siang. Dalam 3 bulan ini, Ibu Suri dan Kaisar dapat memilih wanita lain. Menikah dengan Bogor. Usaha keras Ibu Suri. Kaisar harus mengerti. Kaisar Ibu Suri ini benar. Keluarga Ai hanya memberikan kebebasan kepada Wan Ning untuk Kaisar. Siapa yang akan dinikahi Wan Ning nanti? Saya tidak bisa mengendalikan keluarga. Namun dalam 3 bulan, Kaisar harus bersabar. Jangan membuat cabang yang tidak perlu. Saya tahu. Sang putra juga mengerti. Menantu laki-laki pensiun dulu. Saya tidak tahu kapan anak ini datang. Halo. Saya tidak tahu bagaimana cara berlutut. Jika Anda memiliki kekasih, Anda akan melupakan ibu Anda. Bodhisattva Wan Ning bersembunyi di sini bersama Ein yang saat masih kecil. Saya tidak tega melarikan diri. Di sekitar dunia bunga. Saya bahkan pernah ke istana. Sekarang kembali di depan Anda. Donatur, mengapa Anda masih di sini begitu terlambat? Nyonya Jingxian. Wan Ning. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu mengikuti seleksi istana? Ketika saya tinggal di sini bersama istri saya, Anda pernah mengatakan kepada saya betapa gelapnya istana. Untuk membujuk saya menikah dengan pria biasa. Tapi saya tidak bisa merasakannya karena berada di sana. Sekarang saya bangun dan saya tahu. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha, daripada pria baik.
Daripada ditipu, pulang dan melihat wajah orang. Saya lebih baik tinggal di sini, hidup dengan tenang. Nyonya, saya sekarang tidak punya rumah. Bisakah Anda menampung saya? Xiao Liuzi Bima Master. Bukankah Ibu Suri sudah mengatakannya, kamu harus menunggu 3 bulan? Aku tidak peduli, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waning, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu tunggu aku menyetir. Tidak peduli berapa banyak selir yang aku punya. Hanya ada satu ratu. Kamu tidak tergantikan. Wanita itu mengenakan jubah Phoenix. Mengaku sebagai ratu. Pelayan juga buru-buru maju untuk menyenangkan. Cantik sekali seperti bidadari turun ke bumi. Penjelmaan Phoenix, menghormati ratu pada hari Anna. Tidak sabar untuk mulai memanggil ratu. Zeze senang di hatinya. Cecia tiba-tiba muncul. Dia berjuang untuk putrinya. Menggugurkan putrinya. Kehilangan adik laki-laki. Sekarang aku masih ingin duduk di tahta ratu. Cecilia tidak tahan dengan ini. Ya? Cekat Haidak, dengan dukunganku dan Wukeshan untukmu. Huang Taiji mungkin tidak akan mengangkatmu sebagai perdamaian. Tidak ada Wukeshan dan Agora. Tidak ada Yuer dan Mutiara Anggrek Laut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa digantikan. Aku adalah Ratu Dinasti Qing. Kakak ipar lebih baik diukur saat berbicara seperti ini padaku. Tidak tahu siapa yang mengandalkan siapa. Selama kamu tidak menginjakkan kaki di posisi ratu selama sehari, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita lihat saja. Ibu Suri dan Ibu Suri mengatakan sepatah kata padaku. Robek. Pada akhirnya, bibiku benar-benar merobek wajahnya. Dengan kekuatannya, dia bisa saja mencapai ketenaran. Tidak pernah terpikir. Pada akhirnya, dia diseret, sampai mati oleh putrinya, yang tidak berguna. Aku tahu bahwa Huang Taiji akan menjadi selir. Wanita-wanita harem melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi yang teratas. Da Fujin sama sekali tidak panik. Biarkan mereka membuat keributan. Tidak peduli seberapa ributnya itu, hanya banyak selir. Aku satu-satunya di ratu. Persis ketika para wanita sedang memperebutkan tahta. Tas Jerami Dayuer masih punya waktu luang untuk melukis bunga plum. Acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi setelah konfrontasi. Sachia melihat tatapan patuhnya. Wajah yang tidak senang, menyalahkan Dayuer, karena tidak tahu bagaimana menyelamatkan hati Huang Taiji. Dia harus menemui Huang Taiji sendiri, dengan hadiah mahal. Setelah manuver, Skytia langsung memenangkan kepala selir keempat untuk putrinya. Membantu ratu yang bertanggung jawab atas 6 istana. Tapi Dayuer sama sekali tidak menghargainya. Saya tidak peduli dengan kesombongan. Ini bukan pertarungan kesombongan yang jelas. Ini pertarungan eksistensial. Apakah kamu mengerti? Pria seperti wanita, pemenang dan pecundang ada di antaranya. Mengapa kamu tidak mendengarkan saya? Mengapa kamu tidak mengindahkan kata-kata Eji? Cecilia tidak bisa mengandalkan putrinya untuk berjuang. Untuk membuka jalan bagi Dayuer, dia mengirim burung walet berharga ke semua Fujin. Untuk memenangkan hati orang, sang seniman melukis bersama untuk semua Fujin. Dayuer didorong ke sudut. Cecilia tidak bisa melihat putrinya menderita sedikit pun. Jadi dia maju lagi untuk membela Dayuer. Dan seterusnya. Yuer, sepertinya kamu berdiri di posisi yang salah. Sama saja dimanapun saya berdiri. Diam. Zeze memiliki sesuatu yang mungkin tidak seharusnya saya katakan. Tapi tidak masalah. Kaisar berkata, Yuer pintar. Sangat dekat denganmu. Dia bilang ingin menjadi yang pertama menjadikan Yuer sebagai selirnya, agar dia bisa membantumu mengelola harem. Benarkah? Apakah kamu tidak percaya? Mungkinkah kamu memiliki orang lain di hatimu? Hei, bagaimana mungkin? Kaisar pasti memilih yang terbaik. Begitulah setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Dalam lukisan bersama. Dayuer membawa Saikia mengunjungi Shun Fujing. Sachia bisa langsung tahu bahwa dia berpura-pura gila. Orang gila. Kamu tahu riasan. Rouge gouache di meja tersusun rapi. Ketika saya makan roti, saya menemukan ada serangga di dalamnya. Cukup buang dan makan. Setelah mendengar bahwa Zhe akan menyegel berita, hampir tersedak roti kukus. Skytia sengaja mengalihkan perhatian Dayuer. Dia menyuruh mengambil staging gam tanah dan memasukkannya ke dalam bubur sarang pura. Katanya itu bumbu. Wanginya manis. Pintar dan cantik setelah makan. Chun Fujin melihat semuanya terungkap. Harus mengakui. Tidak, jangan beritahu Yuer. Kamu baru tahu sekarang bahwa kamu takut. Kamu menaruh kautan di tanganmu. Hilangkan serangga dari roti kukus. Ganti sarung tangan yang diberikan bulan dengan Rouge gouache. Kamu pura-pura gila di depan bulan. Ketika bulan khawatir padamu, apakah kamu bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu di dunia? Aku tidak punya. Aku tidak bilang siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Apa konspirasi kamu? Yachun memberitahu Saikia, orang yang menjebak Dayuer karena tergelincir adalah Zhe. Ternyata sejak Chun Fujin dikurung, aku tidak punya teman di istana ini. Hanya Dayuer yang merawatnya dengan baik. Sering makan makanan yang dikirim oleh Dayuer. Makan lebih sedikit bubur nasi yang dikirim oleh Zhe. Perlahan bangun. Baru tahu. Zhe meracuni bubur nasi setiap hari. Takut dia akan mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Saizia punya rencana dalam pikiran. Pada hari upacara penutupan, tidak ada tanda-tanda sang filsuf. Pada saat ini pelayan buru-buru melapor. Jubah Phoenix, Rada Hailong. Kemudian, dua pelayan menemukan Chun Fujin tenggelam di dalam tangki air. Memakai jubah Phoenix ratu. Mimpi ratu benar-benar hilang. Tahu. Ini tentang kakak iparku. Orang-orang tertipu. Seharusnya ini adalah pernikahan. Tidak bisa dipercaya. Huang Taiji tidak punya pilihan selain memilih hari baik lainnya. Bisakah Zhe mewujudkan mimpinya menjadi ratu? Apa yang terjadi selanjutnya? Sampai jumpa lagi.
wanita itu menemukan kucing liar kecil di taman. Kucing itu ditemukan dengan rantai di lehernya. Itu mengeluarkan aroma aneh. Dia dengan penasaran melepas rantainya, mencium liontin di atasnya. Tak disangka kucing liar itu tiba-tiba menjadi gila. Mencakar Dayuer. Labu kecil itu juga dihancurkan ke tanah. Aroma di dalamnya juga sepenuhnya terpancar. Siapa tahu Dayuer akan pingsan di detik berikutnya. Diselamatkan oleh tabib kerajaan. Anak itu tidak diselamatkan. Tabib kerajaan menjengkelkan saya jika saya menaruh sesuatu. Dayuer kemudian ingat kucing liar di taman. Kakak anak saya. Anak saya. Dayuer menyalahkan dirinya sendiri dan merasa bersalah di hadapan Huang Taiji. Minta maaf padanya. Huang Taiji menghibur Dayuer untuk tidak putus asa. Akan ada lebih banyak anak di masa depan. Saya diam-diam lega. Ternyata semua ini dilakukan olehnya. 2 bulan lalu. Dayuer untuk menyelamatkan Huang Taiji. Saya pergi ke Dorgan sendiri untuk Mendram, pesukin untuk menyelamatkan saya. 2 bulan kemudian, tabib kerajaan mendiagnosis bahwa Yuer hamil. Huang Taiji harus menebak. Anak ini bukan miliknya. Itu milik Dorgon. Tak lama kemudian rumor mulai menyebar di istana. Sejauh Horkin Sechia juga mengetahui segalanya. Dia pergi ke Shishidengin Hadaim Yua. Ekspresi terbalik. Saya harap Zhe bisa maju. Redakan rumor tentang Yuer dan Dorgon. Klaim sekarang, Zhe belum melahirkan anak. Jika Yuer bisa melahirkan anak laki-laki kali ini, maka anak ini harus menghadap Zhe. Jika Tuan Hailansu memiliki anak laki-laki, dengan ketidaksukaan Zhe terhadap Hailansu saat itu, anaknya pasti tidak akan berpaling ke Zhe. Dan wanita dari Horkin, lebih baik pecah daripada J. Bukan untuk Wakuan. Jika sesuatu terjadi pada Yuer karena desain harem, dia dan Wu Keshan pasti tidak akan senang. Pada saat itu begitu Huang Taiji memasuki dataran tengah saat menobatkan ratu. Horkin khawatir dia tidak dalam suasana hati untuk mendukung Zhe. Dia meminta Zhe untuk meyakinkan Dorgon menikahi si Yuer. Untuk meredakan rumor ini, menghadapi paksaan dan bujukan Skytia, Zhe adalah orang yang bijaksana. Aku punya kakak ipar yang pintar mengurus segalanya untukku. Aku benar-benar menghemat banyak tenaga. Hahaha. TAPI. Tentu saja Dorgon yang hanya mencintai Yuer menolak untuk setuju. Aku bisa melakukannya untuk bahkan nyawamu pun tidak diinginkan. Karena kamu bisa mengorbankan nyawamu. Mengapa kamu tidak bisa menikahi seorang wanita Tapi untuknya? Zhe adalah seorang lobby yang berkualitas. Dia menunjukkan bahwa Yuer sekarang terjebak dalam dilema. Jika Dorgon benar-benar mencintai Yuer, bahkan nyawaku pun tidak diinginkan. Mengapa kamu tidak bisa menikahi seorang wanita untuknya? Setelah kalimat ini keluar, hati Dorgon mulai goyah. Beberapa hari kemudian, Chun Fujin pamer bahwa dia hamil anak laki-laki gemuk. Sambil berbicara, dia mulai mengagumi bunga, tapi dihentikan oleh Hailanzu. Hei, jangan sentuh bunganya. Kakak jangan pelit dong. Kalau bunga ini bisa ditanam, tidak bisa disentuh. Chun Fujin salah paham. Hanya saja bunga ini benar-benar tidak cocok untuk disentuh oleh orang hamil. Menciumnya terlalu lama bisa menyebabkan keguguran. Setelah mendengar kata-kata Hailanzu, mengetahui bahwa aroma bunga bisa licin, Zhe punya strategi membunuh 2 burung dengan 1 batu. Meskipun Zhe berjanji pada Saijia untuk meredakan rumor, tapi pikirkan, Huang Taiji tidak akan pernah mengizinkan anak yang mencurigakan ini lahir. Aku tidak ingin melihat bayi lahir di perut Yuer. Dan itu memulai awal. Hari ini, Dayuer tidak sengaja menemukan gelang di tangan Hailanzu. Sama seperti pada kucing liar. Jadi dia curiga Hailanzu memfitnah dirinya. Ketika Hailanzu bingung, pelayan di sampingnya tiba-tiba berkata bahwa Buddha ingat. Gelang ini adalah milik Yu Fujin. Dan sebelum Hai Fujin menikah ke Shengjing, Han besar memberikannya pada setiap Fujin. Kemudian semua Fujin menyerahkan gelangnya. Hanya Jalang Chun Fujin yang Hailang. Pada saat ini pelayan pribadi yang disuap oleh Zhe muncul. Dia hanya mengakui bahwa Chun Fujin yang menyuruhnya melakukan semua ini. Chun Fujin yang difitnah itu tidak bisa berkata-kata. Aku tidak sengaja jatuh ke tanah karena marah. Pada akhirnya anak itu tidak bisa diselamatkan. Ketika pelayan itu menangis di hadapan Chun Fujin, mengusap air matanya dengan sapu tangan yang ternoda obat. Seketika dia berteriak tak terkendali. Benar-benar gila. Aku terus memikirkan anak itu. Sang permaisuri tetap permaisuri yang kita kenal. Masih orang pertama di harem yang melakukan aborsi. Anak yang dilihat Chun Fujin juga sudah hilang. Huang Taiji datang ke Zhe dengan marah dan menuntut pertanggungjawaban. Aku mengizinkanmu untuk menghilangkan anak di perut Yuer. Tapi aku tidak menyuruhmu menyangkutkan anak Yachun. Anak Yachun murni karena kecelakaan. Jika bukan karena Yuer yang terus mengecek ban yang licin, tidak akan menyangkutkan Yachun. Zhe benar-benar kejam demi kekuasaan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang membuat kelainan sendiri. Enak-enak Chun Fujin bersama. Huang Taiji pergi dengan setengah percaya. Aku tidak ingin Yachun bangun lagi. Wanita berjubah Phoenix tenggelam di dalam tangki air. Dan hari ini adalah upacara pasca penobatan yang diadakan untuk Zhe. Para selir semua berdandan untuk upacara itu. Tapi aku belum melihat sosok sang permaisuri. Ketika dua pelayan sedang membersihkan mayat sirang wanita berjubah Phoenix dinyukin di dalam tangki air. Pelayan itu buru-buru melapor ke kaisar. Seseorang diperintahkan untuk mengambil mayat itu. Wanita itu adalah Chun Fujin yang sudah lama dibuang ke istana dingin. Dan mengapa dia tenggelam dengan jubah Phoenix? Ya ampun, setelah dokter memberikan obat, terjadi pembunuhan. Sangat sial. Aku tidak percaya. Takdir memang tidak bisa diprediksi. Seharusnya ini adalah hari yang besar, tapi dibuat ribut oleh Chun Fujin. Seketika kehilangan minat. Upacara pasca penobatan hanya bisa memilih hari baik lainnya. Ternyata semua ini dilakukan oleh Sachia. Setelah bertengkar dengan Zhe untuk memberinya pelajaran, Sachia sengaja melakukan sesuatu pada upacara penobatannya untuk membuatnya jijik. Mannequin momentum, Joja. Saizia ada di sini untuk menghadapi Aquamarine lagi. Dia ingin mengatur segalanya untuk putrinya atas nama Zhe. Mengirim burung walet beracun ke Aquamarine. Kebetulan dilihat oleh Dayuer. Berhenti tepat waktu. Siapa tahu keesokan harinya Hailanzu masih menerima burung walet yang dikirim oleh Sejia. Hailanzu tahu bahwa Sejia tidak berniat baik. Menolak secara tegas. Siapa tahu Huang Taiji seraka. Bahkan mengambil mangkuk untuk minum. Detik berikutnya jatuh ke tanah. Dokter kerajaan menemukan itu gejala keracunan. Hailanzu yakin itu Sejia. Segera Sejia dipenjara. Di bawah perintahmu, pelayanannya Wulan juga meninggal karena keracunan misterius. Sekarang tidak ada bukti. Sikia akan mati.
Dayuer menemukan sesuatu yang aneh tentang kematian Wulan. Jadi dia memohon Zhe untuk membantu menyelidiki kembali. Zhe berpura-pura tidak berdaya. Berkata bahwa Huang Taiji telah mengambil ibunya. Ke Heilanzu untuk dihukum. Yuer ingin menyelamatkan ibunya, hanya untuk mendapatkan belas kasihan Heilanzu. Siapa tahu setelah Yuer pergi, Zhe mengubah wajahnya dalam sekejap. Seperti menunggu pertunjukan yang bagus. Trik ini membunuh dengan pisau. Sungguh luar biasa duduk di gunung dan melihat harimau bertarung. Heilanzu sengaja menghina. Biarkan Sachia menjadi budaknya selama sebulan. Berikan kebebasannya kembali dalam sebulan. Dan membuatnya bersujud di depan potret ibunya. Sachia lebih baik mati, tidak mau dihina. Heilanzu mengancam nyawa Dayuer. Saizia menyelamatkan nyawa putrinya. Persidia mengerbangkan martabat. Bersujud dan bersujud. Dayuer datang ke Heilanzu untuk memohon. Tapi sengaja dibuat sulit. Yu Fujin adalah bintang keberuntungan dari langit. Dia bisa mengubah nasib buruk menjadi baik sejak kecil. Kekeringan Katakan untuk saja hutan. apa yang ingin kamu katakan. Hai Fujin berkata. Jika Yu Fujin bisa berbakti, bersujud dan memohon Yumer Panjang Tempa, Engin Dan Salju, untuk member KDA. Hai Fujin akan mengikuti kehendak Tuhan. Biarkan ibu dan anakmu bertemu lagi dengan damai. Berlutut saja, sampai pendarahan berhenti. Heilanzu memaksa Saikia untuk meledakkan dirinya lagi. Sachia yang selalu mulia, dan sangat peduli dengan penampilan. Untuk menyelamatkan nyawa putriku. Lakukan saja. Dayuer berlari ke kamar tidur, melihat wajah ibuku yang berlumuran darah, menangis karena sakit hati. Hari-hari setelahnya, Sachia melakukan pekerjaan pelayan setiap hari. Huang Taichi memanjakan Heilanzu dengan satu mata tertutup. Agar tidak mempengaruhi pemerintahan, biarkan Cecil melakukan kerja paksa selama sebulan, lalu pergi. Jenggon pernah masak Kristiana lagi. Cecil melewati semuanya. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk hidup kembali. Jadi dia mulai membuka jalan untuk putrinya. Dia menemukan Zhe dan mengaku bahwa dia tahu semuanya dirancang oleh para filsuf, sengaja menjebaknya. Ternyata sejak awal, Yuer menghentikan ibunya. Setelah Shal Sutra beracun diberikan kepada Heilanzu, Zhe juga menyuap Wulan pelayan Saizia. Biarkan dia atas nama Sachia. Menjerim Burang layang-layang berken kepada Heilanzu. Saya belajar trik ini dari kakak ipar saya. Maharaja Sergia. Di padang rumput Anda menutupi langit dengan satu tangan. Tapi saya adalah tuan dari harem King ini. Adalah ratu dari dinasti King. Sekarang kamu membunuh dirimu sendiri. Jangan salahkan saya karena tidak punya hati. Tapi dia tidak ingin mengejarnya lagi. Saya hanya berharap Zhe peduli dengan keluarganya, menyelamatkan nyawa Dayuer. Kemudian dia mengundang Heilanzu ke menara kota. Juga memanggil Huang Taiji dan Dayuer. Kamu wanita beracun. Saya berjanji pada Yuer bahwa saya akan membiarkanmu hidup. Saya tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Heilanzu melihat dahimu. Minum air cuci kakiku. Dia telah menjadi badak sepanjang hidupnya. Matilah akan selalu menjadi budakku diam. Kamu tidak boleh menghina ejiku. Heilanzu telah tertipu. Kaisar dinasti Qing telah mengizinkan aku untuk pergi dari sini. Mengapa kamu masih ingin membunuhku? Kaisar dinasti Qing, aku adalah Yuer yang tak bersalah. Lepas kenyur. Dia hanya ingin memprovokasi Heilanzu, membangkitkan amarahnya. Sampai jumpa saat waktunya tepat. Homeopathy Mengenggam Tengon Heilanzu. Di depan Huang Taiji dan Dayuer dari menara.